Suara hutan yang tenang, dengan angin yang berhembus pelan. Kamera menyorot pemandangan hutan lebat dengan pepohonan tinggi dan dedaunan yang rimbun. Tiba-tiba, suara langkah kaki anak kecil terdengar, diikuti oleh suara bisikan angin dan suara alam lainnya. Suara lembut dan misterius. Di tengah hutan yang tak terjamah oleh manusia, ada sebuah kisah yang jarang diketahui oleh dunia. Sebuah kisah tentang seorang anak, yang tidak hanya hidup di tengah alam liar, tapi juga hidup berdampingan dengan makhluk yang lebih besar dari imajinasi manusia, sebuah ular naga besar yang dipercaya hanya ada dalam legenda. Anak yang ditinggalkan. Kamera menunjukkan seorang anak laki-laki, sekitar 10 tahun, dengan rambut acak-acakan dan pakaian kusut, berjalan sendirian di tengah hutan. Wajahnya penuh ketenangan, meskipun di sekelilingnya terdapat rimbunnya pohon-pohon besar dan suasana hutan yang mencekam. Anak ini, yang dikenal dengan nama Dito, sudah terbiasa hidup sendirian. Sejak usia 5 tahun, ia ditinggalkan di hutan oleh orang tuanya yang entah mengapa harus pergi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Yang jelas, Dito hanya memiliki satu teman sejati, seekor ular naga besar yang bernama Zura. Flashback menunjukkan Dito kecil yang sedang menangis di pinggir sungai, sendirian. Tiba-tiba, muncul Zura, seekor ular naga besar dengan sisik berkilauan berwarna hijau kebiruan, meluncur dari dalam hutan. Meskipun besar dan menakutkan, Zura mendekati Dito dengan lembut. Dito pertama kali bertemu dengan Zura saat ia sedang menangis di tepi sungai, putus asa karena ditinggalkan. Namun, bukan manusia yang datang untuk menyelamatkannya, melainkan seekor ular naga yang perlahan mendekatinya. Zura, dengan tubuhnya yang besar dan panjang, tidak menyerang. Sebaliknya, ia malah menenangkan Dito. Dalam tatapan matanya yang dalam, Dito merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah rasa aman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Zura menjulurkan lidahnya, menyentuh wajah Dito yang masih bingung. Mereka berdua, yang tampaknya tidak memiliki banyak kesamaan, perlahan menjadi sahabat. Zura, yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kekuatan magis, mengajari Dito cara bertahan hidup di hutan. Dan sejak saat itu, keduanya tidak terpisahkan. Kehidupan bersama Zura, kamera menyorot Dito yang sedang memanjat pohon dengan gesit untuk mencari makanan, kemudian melemparkan buah ke arah Zura yang sedang menunggu di bawah. Zura menghisap buah dengan ekornya. Bertahun-tahun berlalu, dan kehidupan Dito di hutan semakin terjalani dengan baik. Ia belajar berburu, meramu obat dari tanaman hutan, dan bahkan berbicara dengan Zura. Meskipun tak pernah mengucapkan sepatah kata pun, Zura mampu mengerti Dito dan sebaliknya. Mereka berkomunikasi dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh keduanya. Zura menuntun Dito ke sebuah gua besar yang tersembunyi di dalam hutan. Gua tersebut berkilauan dengan kristal-kristal yang memancarkan cahaya. Zura juga menunjukkan kepada Dito tempat-tempat rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang, seperti gua berisi kristal-kristal bercahaya yang mampu memberikan kekuatan dan ketenangan. Di tempat ini, Dito merasakan kedamaian yang sejati. Namun, meskipun hidup bersama Zura membuatnya merasa aman, Dito seringkali merasa kesepian. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan mengerti hubungan mereka. Ular naga, bagi kebanyakan orang, hanyalah makhluk yang menakutkan. Tapi bagi Dito, Zura lebih dari sekadar teman, ia adalah keluarganya. Ancaman dari dunia luar. Suatu hari, suara derap langkah kaki manusia terdengar semakin dekat. Kamera menunjukkan beberapa orang pemburu yang masuk ke hutan dengan senapan dan alat-alat berburu. Suatu hari, kedamaian itu terganggu. Beberapa pemburu datang ke hutan, mencari makhluk-makhluk langka dan berharga. Mereka mendengar tentang adanya ular naga besar yang hidup di hutan ini, sebuah makhluk yang dianggap sebagai harta karun hidup, sebuah ancaman yang harus ditaklukkan. Dito terlihat cemas,
melihat dari kejauhan para pemburu yang mulai mendekat ke tempat tinggalnya. Zura, yang terlihat khawatir, melingkarkan tubuhnya di sekitar Dito untuk melindunginya. Dito tahu bahwa dunia luar tidak akan pernah mengerti hubungan mereka. Zura bukanlah makhluk yang bisa diburu atau dijadikan alat untuk kekuasaan. Namun, ancaman dari manusia itu nyata. Dalam hati, Dito merasa gelisah. Jika Zura terluka atau bahkan ditangkap, dunia ini tidak akan lagi menjadi tempat yang aman baginya. Pertarungan dan pengorbanan. Kamera menunjukkan Dito dan Zura bersembunyi di dalam semak-semak saat pemburu semakin mendekat. Zura memancarkan cahaya dari tubuhnya, memperingatkan Dito. Ketika ancaman semakin nyata, Dito harus mengambil keputusan besar. Ia tahu bahwa Zura tidak dapat menghadapi manusia dengan cara yang sama seperti ini. Ketika ancaman semakin nyata, Dito harus mengambil keputusan besar. Ia tahu bahwa Zura tidak dapat menghadapi manusia dengan cara yang sama seperti ia melawan binatang lain. Zura harus melindungi dirinya dan Dito, tetapi juga harus menghindari pertempuran yang akan merusak kedamaian yang telah mereka bangun bersama. Tiba-tiba, Dito berlari ke arah pemburu, dengan sebuah tongkat di tangannya, berteriak dengan suara keras agar mereka berhenti mengejar Zura. Jangan ganggu Zura, dia bukan musuh kalian, kalian tidak mengerti apa yang telah dia lakukan untukku. Dalam keberanian dan cinta yang tulus untuk sahabatnya, Dito berani menghadapi dunia luar. Dengan suara keras dan tegas, ia memperingatkan para pemburu. Meskipun ia tahu bahwa pertarungan ini akan sangat berat, ia bertekad untuk melindungi Zura, teman sejatinya. Zura, yang mendengar teriakan Dito, tiba-tiba muncul dari balik pepohonan, melilitkan tubuh besarnya dengan anggun namun penuh kekuatan. Dengan kekuatan magisnya, ia menciptakan sebuah aura pelindung di sekitar Dito. Dan pada saat itulah, keajaiban terjadi. Zura, dengan segala kekuatan dan kebijaksanaannya, menggunakan kekuatan magis untuk mengusir pemburu-pemburu itu. Sebuah aura pelindung yang tak terlihat menyelimuti Dito dan Zura, dan dalam sekejap, para pemburu itu terkejut dan mundur. Namun, Zura tahu bahwa dunia luar akan selalu mencari cara untuk menguasai yang tak dikenal. Untuk itu, ia membuat keputusan yang sangat berat. Zura memandang Dito dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat tubuh besar dan menghilang ke dalam hutan yang dalam. Dalam pengorbanan yang tidak terucapkan, Zura memilih untuk menghilang. Ia tahu bahwa untuk melindungi Dito dan kedamaian yang mereka miliki, ia harus pergi. Hutan ini, yang selalu menjadi rumah mereka, sekarang menjadi tempat di mana mereka berdua bisa hidup dalam damai, meski terpisah oleh waktu. Kamera menunjukkan Dito yang sekarang tumbuh dewasa, berdiri di tepi sungai, mengenang saat-saat indah bersama Zura. Suasana hutan yang damai kembali, meskipun Dito kini tahu bahwa sahabatnya telah pergi. Begitulah kisah tentang Dito, seorang anak yang hidup dengan seekor ular naga besar di hutan. Meskipun sahabatnya telah pergi, kisah mereka tetap hidup dalam setiap hembusan angin dan gema hutan yang berbisik. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, cinta sejati dan pengorbanan tak pernah lekang oleh waktu. Layar mulai gelap, diikuti dengan tulisan, "Kadang, sahabat sejati datang dalam bentuk yang tak terduga." Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film kisah nyata ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.